Halo semuanya, selamat datang di channel Reviews. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Obsessed yang dibintangi oleh Idris Elba dan Beyoncé. Film ini bercerita tentang seorang eksekutif muda sukses bernama Derek Charles yang hidup bahagia, damai, dan tentram bersama istri anaknya hingga kedatangan pegawai sementara bernama Lisa. Lisa sangat mengagumi Derek. Namun sayangnya, kekaguman itu berubah menjadi suatu obsesi yang menakutkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sekarang ya. Derek Charles adalah seorang eksekutif muda sukses di perusahaan Gage Bendix. Ia memiliki seorang istri yang cantik, Sharon, dan seorang putra yang masih kecil, Kyle. Suatu hari di dalam lift, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Lisa. Lisa ternyata bekerja sebagai pegawai sementara di perusahaan tempat Derek bekerja. Dari awal bertemu, Lisa ini nampaknya tertarik dengan Derek. Keesokan harinya, Lisa menggantikan posisi asisten Derek, Patrick, selama beberapa hari. Pekerjaannya pun cukup mengesankan Derek, namun sepertinya Lisa mulai bertingkah aneh. Ia menyadap pembicaraan Derek dengan istrinya Sharon, dan ia juga tidak menyampaikan pesan Sharon kepada Derek. Suatu hari, Sharon membawa putranya untuk mengunjungi Derek di kantornya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, datanglah Lisa membawakan minuman untuk Derek. Lisa bilang bahwa putra Derek, Kyle, tampan seperti ayahnya. Sharon gak suka dengan kehadiran Lisa dan menurutnya Lisa itu menggoda suaminya. Beberapa hari kemudian, Patrick sudah kembali bekerja lagi. Namun kali ini, gantian asisten Derek yang satunya lagi, Marge, sakit dan posisinya digantikan oleh Lisa. Siang harinya, Derek melihat Lisa sedang menangis di dalam pantry. Sepertinya sih ini cuma akal-akalannya Lisa buat caper aja. Tapi cara itu memang berhasil. Derek pun mencoba menghibur Lisa. Di pesta Natal, Lisa terus-terusan menggoda Derek. Gilanya lagi, ketika Derek sedang di dalam toilet, Lisa mendorong Derek ke dalam bilik dan mengajaknya wik-wik. Namun untungnya, Derek adalah suami teladan se-RT RW. Dia pun menolak dengan tegas godaan Lisa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Derek bekerja hingga larut malam. Ketika pekerjaan sudah selesai dan ia bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba Lisa masuk ke dalam mobilnya dan kembali menggoda Derek. Derek pun ngamuk dan meminta Lisa untuk keluar dari mobilnya. Begitu sampai di rumah, tadinya Derek berniat untuk menceritakan kepada Sharon mengenai godaan Lisa. Namun ia mengurungkan niatnya karena Sharon sedang bersedih karena masalah adiknya. Di kantor, Derek curhat sama koleganya, Ben, bahwa ia merasa sangat terganggu dengan kelakuan binal Lisa. Derek pun berencana untuk melaporkan Lisa ke bagian HRD. Ben berusaha menghentikan niatnya karena akan ada kemungkinan Lisa memutarbalikan fakta. Apalagi mengingat sejarah Derek yang dahulu memang dikenal cukup playboy. Derek tetap ke HRD untuk melaporkan kasus ini. Namun sesampainya di kantor HRD, ia mendapati fakta bahwa Lisa sudah tidak bekerja lagi. Derek pun lega dan tidak jadi bercerita kepada HRD tentang pelecehan yang ia alami. Hari-hari pun berjalan damai dan tentram. Derek merayakan Natal dengan anak dan istrinya di rumah dengan penuh kehangatan. Hingga suatu malam, Derek dan istrinya baru saja pulang dari perayaan Tahun Baru ketika tiba-tiba ada pesan muncul di laptop Derek. Ketika pesan tersebut dibuka, Derek dibuat terkejut karena pesan itu ternyata dikirim oleh Lisa lengkap dengan foto nakalnya. Suatu hari, Derek dan koleganya pergi retreat.
Di sana, ia dikejutkan dengan Lisa yang tiba-tiba muncul dengan gaun seksi. Lagi-lagi, Lisa berusaha untuk menggodanya. Dan saat Derek tidak melihat, Lisa memasukkan obat tidur ke dalam minuman Derek. Sambil menuju kamar hotel, Derek pun merasa keliengan. Tak butuh waktu lama untuk Derek tepar di atas tempat tidur. Namun tiba-tiba Lisa muncul dan berusaha menggerayanginya. Keesokan harinya, Derek telat menghadiri seminar karena kebablasan tidur. Di tengah-tengah seminar, staf hotel menginfokan bahwa istrinya menunggu di luar. Derek begitu marah ketika yang ia temukan bukanlah Sharon, melainkan Lisa. Cewek itu ternyata ngaku-ngaku sebagai istrinya Derek. Derek dan Lisa pun terlibat adu mulut. Derek nampaknya udah muak banget sama kelakuan Lisa yang semakin halu. Selesai seminar dan makan siang bersama koleganya, Derek kembali ke kamar. Ia dibuat terkejut ketika menemukan Lisa teler obat bius di atas ranjangnya. Lisa pun segera dilarikan ke rumah sakit dan kasus langsung ditangani oleh pihak berwajib. Sharon menyusul Derek ke rumah sakit. Ia begitu marah karena Derek tidak pernah menceritakan kepadanya mengenai Lisa. Sharon pun akhirnya makin salah paham dan ngamuk besar sama Derek. Sesampainya di rumah, Derek masih berusaha menjelaskan kepada Sharon duduk permasalahannya. Namun Sharon sudah kadung marah dan Derek pun diusir dari rumah. Keesokan harinya, ibu detektif mengunjungi Lisa yang terbaring di rumah sakit. Detektif berusaha menanyakan kepada Lisa mengenai apa yang terjadi. Lisa pun mulai ngarang cerita. Ia bilang kalau ia dan Derek itu memiliki hubungan spesial dan bahwa Derek juga akan menceraikan Sharon. Bu detektif pun menemui Derek di kantornya. Ia menyampaikan bahwa Lisa memiliki sebuah buku harian di mana ia dengan detail menuliskan setiap kejadian panas yang terjadi dengan Derek. Derek jelas-jelas membantah semua itu dan meminta perlindungan bagi keluarganya. Namun detektif berkata sepertinya hal itu tidak perlu, karena Lisa sudah dijemput kakaknya untuk keluar kota. Gara-gara kelakuan Lisa, Sharon pun masih marah besar sama Derek. Mereka pun akhirnya tinggal terpisah selama 3 bulan lamanya. Suatu hari, Sharon melihat Derek bermain dengan putranya, Kyle, dan hatinya pun mulai luluh. Sehabis mengajak main sang anak, Derek pun meminta Sharon untuk makan malam bersama di hari ulang tahunnya. Sharon pun senyum malu-malu mengiyakan ajakan suaminya itu. Ulang tahun Derek pun tiba. Sharon berdandan dengan sangat cantik dan bohai. Di restoran, Derek meminta maaf kepada Sharon atas semua yang terjadi. Mereka pun kembali rukun. Di rumah, babysitter sedang asik main HP ketika tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah Lisa. Ia mengaku sebagai Kat, teman Sharon, dan membawakan hadiah untuk Kyle. Ketika babysitter melarang Lisa untuk naik ke kamar Kyle, Lisa pura-pura menelpon Sharon dan babysitter itu pun percaya begitu saja. Beberapa saat kemudian, Derek dan Sharon sampai ke rumah. Babysitter bilang bahwa teman Sharon, Kate, sudah keburu pulang. Sharon sangat terkejut karena ia tidak punya teman bernama Kate. Sharon dan Derek pun segera menuju ke kamar Kyle dan tidak menemukan putranya di sana. Keadaan menjadi semakin panik. Derek berniat mencari Kyle lebih jauh. Namun, ia malah menemukan putranya itu di kursi belakang mobil. Kyle pun segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Derek dan Sharon pun semakin dibuat marah ketika mendapati kamarnya telah diacak-acak oleh Lisa. Untuk memperketat keamanan, Derek menginstal sebuah alarm yang bisa terhubung langsung ke polisi. Beberapa hari kemudian,
Sharon dan Derek berencana untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua Sharon di San Diego. Siang itu Sharon akan berangkat duluan, sedangkan Derek akan menyusul esok harinya. Lisa yang mengetahui rencana itu dari Patrick masuk ke dalam rumah Derek. Di tengah perjalanan, Sharon teringat bahwa ia lupa menyalakan alarm, dan ia pun putar balik menuju rumah. Ketika sedang menyeting alarmnya, Sharon mendengar suara dari dalam kamar. Ternyata benar saja, Lisa si wanita gila sudah ada di dalam kamar tersebut. Setelah adu mulut, mereka pun bergulat dengan penuh amarah. Baik Sharon dan Lisa sama-sama kuat dan perkasa. Lisa bergelantungan di atas atap. Namun saat Sharon ingin menolongnya, Lisa malah ingin mencelakainya. Sharon pun dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan cengkraman tangan Lisa. Lisa pun terjatuh ke lantai dasar dan tertimpa lampu. Wanita gila itu pun akhirnya KO. Bu detektif dan polisi sampai di rumah Derek. Derek pun juga sampai dan memeluk Sharon yang syok karena kejadian itu. Adegan pun berakhir. Belajar dari film ini, Mimin punya pesan buat laki-laki di luar sana. Kalau udah punya bini, baiknya membatasi perilaku ke cewek lain. Jangan baik-baik berlebih atau kasih perhatian ke cewek lain karena bisa aja mereka salah sangka. Ya kalau ceweknya normal, lah kalau ceweknya psycho kayak Lisa, kan bisa jadi berabe. Dah itu aja ya. Kita jumpa lagi di film selanjutnya. Terima kasih.